Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni Basuki. Video kali ini saya akan membahas materi tentang sistem operasi, yaitu materinya tentang algoritma round robin dan priority. Baiklah, kita masuk ke bagian materinya. Yang pertama itu scheduling. Apa sih scheduling? Atau penjadwalan proses, yaitu menentukan proses mana yang akan dieksekusi selanjutnya. Dan kriteria penjadwalan itu ada efisiensi, yaitu memanfaatkan CPU secara optimal, adil, yaitu menjamin tiap proses dilayani dengan adil. Yang ketiga, throughput, atau memaksimalkan jumlah proses yang dieksekusi dalam suatu waktu. Yang keempat, turnaround time, yaitu meminimalkan waktu tunggu proses, waktu eksekusi, dan waktu mengerjakan I/O. Yang terakhir yaitu waiting time, yaitu meminimalkan jeda antara waktu datang proses dan proses eksekusinya. Dan berdasarkan waktu eksekusi dibagi dua, yaitu preemptive, yaitu ada batas waktunya, dan non-preemptive, yaitu tidak ada batas waktu. Berdasarkan karakteristik, sistem dibagi tiga. Yang pertama itu ada batch, yaitu kumpulan pekerjaan atau eksekusi lama. Kedua ada interaktif, yaitu interaksi dengan user atau eksekusi cepat. Ketiga yaitu real time, misal multimedia yang dieksekusi sangat cepat. Nah, algoritma interaktif ada dua, yaitu round robin, yaitu process text, dan priority guaranteed scheduling. Masuk ke materi round robin. Apa sih round robin itu? Yaitu proses yang melebihi batas, akan ditunda atau harus antri lagi. Dan ini ada diagram round robin yang preemptive. Terdapat ada ready, queue, running, complete, dan waiting queue-nya. Lalu di sini ada block on I/O-nya. Lalu ada penjadwalan round robin, penjadwalan preemptive atau tanpa prioritas. Yang kedua, semua proses dianggap penting dan diberi sejumlah waktu proses yang disebut kuanta atau kuantum atau time slice, di mana proses itu berjalan. Terdapat tiga ketentuan algoritma round robin. Yang pertama, jika kuantum habis dan proses belum selesai, maka proses menjadi runnable atau proses lain. Yang kedua, jika kuantum belum habis dan proses menunggu suatu kejadian atau selesainya I/O, maka proses jadi blocked dan proses dialihkan ke proses lain. Yang ketiga, jika kuantum belum habis tapi proses telah selesai, maka proses diakhiri dan pemroses dialihkan ke proses lain. Nah, ini contoh dari penjadwalan round robin. Contohnya kumpulan proses datang pada waktu 0. Terdapat tiga proses, yaitu P1, P2, dan P3. Lalu masing-masing terdapat burst time-nya. Yang pertama 24, yang kedua 3, dan yang ketiga 3. Kuantum 4 milidetik. Yang pertama, proses pertama mendapat 4 milidetik pertama. Yang kedua itu 20 milidetik, berikutnya akan di sela P2 dan P3. Di sini ada diagram gambar Gantt chart-nya. Nah, di sini ada diagram waktu tunggu tiap proses. Proses pertama mendapat waktu waiting time-nya ada 0 tambah 10 kurang 4 sama dengan 6. Dan P2 dapat waiting time-nya 4 dan P3 waiting time-nya 7. Di sini ada contoh lain, yaitu menentukan turnaround time untuk kuantum waktu Q sama dengan 3. Terdapat 5 proses, dan proses ini saat tibanya sama, dimulai dari 0, dan lama prosesnya ada 7, 5, 8, 2, dan 6. Nah, di sini ada lama proses, saat mulai, dan saat selesai dari masing-masing proses, dan turnaround time-nya. Dan terdapat jumlah rata-rata turnaround time masing-masing proses. Penjadwalan prioritas, tiap proses dilengkapi dengan prioritas.
CPU dialokasikan untuk proses yang memiliki prioritas paling tinggi. Yang ketiga, jika beberapa proses memiliki prioritas yang sama, maka akan digunakan algoritma FIFO. Nah, ini ada diagram dari penjadwalan prioritas. Terdapat 5 proses, masing-masing proses memiliki burst time. Nah, proses pertama 10, kedua 11, ketiga 2, keempat 1, dan kelima 5. Nah, ini prioritas dari masing-masing proses. Ada 3, 1, 3, 4, dan 2. Dan ini waiting time dari masing-masing proses. Dan di sini ada Gantt chart-nya, dan di sini ada rata-rata waiting time. Yaitu dijumlahkan semua waiting time lalu dibagi 5 dan dapat 8,2 ms. Prioritas biasanya menyangkut masalah waktu, memori yang dibutuhkan, banyaknya file yang boleh dibuka, dan perbandingan antara rata-rata I/O burst dengan rata-rata CPU burst. Priority scheduling bersifat preemptive atau non-preemptive. Jika proses P1 yang datang pada saat P0 sedang berjalan, maka akan dilihat prioritas pertama. Seandainya prioritas pertama lebih besar dibanding prioritas P0, maka pada non-preemptive, algoritma tetap akan menyelesaikan P0 sampai habis CPU burst-nya dan meletakkan P1 pada proses head queue. Sedangkan pada preemptive, P0 akan dihentikan dulu dan CPU ganti dialokasikan untuk P1. Baiklah, itu materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.